Hidup adalah manajemen, dan sebaik-baiknya manajemen adalah ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Manajemen diri adalah hal yang baik untuk menjalani kehidupan yang seefektif dan seefisien mungkin. Orang yang hidup efektif dan efisien adalah orang yang akan sukses dalam menggapai mimpi besarnya. Hidupnya akan terencana dan terorganisir. Satu persatu rencana kecilnya akan terwujud untuk menggapai rencana besarnya yang telah ditetapkan. Saat rencana telah tercapai, biasanya ia tidak langsung puas begitu saja, namun terus mengevaluasi untuk menggapai mimpi selanjutnya. Ya begitulah dalam menjalani karir kehidupannya. Sering sekali kegagalan manusia disebabkan karena ketidakmampuannya dalam menganalisa diri sendiri. Karena ia terlalu sibuk mengurusi orang lain, sehingga ia lupa untuk mengurusi dirinya sendiri. Oleh karena itu, biarkanlah dia dan mereka menggapai mimpinya sesuai dengan gaya dan cara mereka masing-masing. Tugas kita sebagai teman ataupun sahabat ataupun orang terdekat hanyalah sebatas memancarkan cahaya positif kepada dia dan mereka agar kesuksesan bukan hanya milik kita sendiri, namun menjadi milik kita bersama. Mengenali diri sendiri adalah kunci kesuksesan yang sejati. Jika kita menghubungkan dengan manajemen, maka lakukanlah SWOT diri agar kita bisa mengenali diri kita masing-masing. Karena SWOT sama dengan halnya dengan introspeksi diri. SWOT adalah singkatan dari strengths yang artinya kekuatan, weaknesses yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti peluang, dan threats adalah artinya ancaman. Orang yang sukses adalah orang yang bisa menganalisa dirinya, yaitu dengan menggunakan 4 indikator. Pertama, strength ataupun kekuatan. Setiap manusia pasti punya yang namanya kekuatan. Namun sering sekali kita tidak mengenalinya, justru kelemahanlah yang selalu ditonjolkan. Apa kekuatan manusia? Yaitu akal. Akal sebagai kelebihan manusia bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan akal, segenap potensi diri akan tercipta dan muncul ke permukaan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kekuatanmu untuk menggapai mimpi besarmu. Kedua, weaknesses ataupun kelemahan. Meskipun setiap manusia mempunyai yang namanya kekuatan, namun bukan berarti tidak memiliki yang namanya kelemahan, yang mana harus selalu diperhatikan. Dengan mengetahui kelemahan kita, maka akan menjadi masukan untuk perbaikan diri ke arah yang lebih baik lagi. Agar kelemahan itu dapat diketahui, gunakanlah prinsip kebenaran dari sudut pandang orang lain. Jangan egois hanya memandang kebenaran dari perspektif pribadi. Karena apapun yang kita pikirkan, belum tentu benar menurut orang lain. Jangan takut dikritik. Justru mintalah orang lain untuk selalu mengkritik diri kita, supaya kita mengerti dan mengetahui di mana letak kelemahan kita. Ketiga, opportunities ataupun peluang. Pemahaman ini menyimpulkan bahwa kesuksesan itu berada di tangan orang-orang yang mampu menangkap situasi dan kondisi yang dapat dijadikan peluang sebagai kesuksesan. Sekalipun di saat itu dia terjatuh dan terjatuh lagi. Peganglah prinsip bahwa di balik kegagalan pasti ada kesuksesan yang menanti. Di balik musibah pasti juga ada hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran untuk bangkit dan berlari dan selalu berhati-hati. Keempat, threats ataupun ancaman. Perubahan zaman menuntut manusia untuk merubah cara berpikir ke arah yang lebih maju. Perubahan zaman merupakan ancaman bagi individu yang tidak mampu menunjukkan potensi diri secara maksimal. Oleh karena itu, jika kita saat ini masih terlena dan bermalas-malasan untuk menjemput kesuksesan, maka tinggalkanlah. Rubah paradigma bahwa saya bisa jadi pemenang. Mulailah saat ini juga, jangan tunggu esok. Karena zaman tidak mundur, namun dia tetap maju. Dan itu adalah suatu yang pasti.